Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita tahu kehidupan di Indonesia di tahun 2020 ini sangat berubah. Mulai dari belajar, bekerja, sampai dengan beribadah. Ya, sudah tahu COVID-19 atau coronavirus. Penyakit menular ini cepat sekali menularnya, dan apalagi persebarannya. Juga kini, vaksin untuk mengobatinya belum ada. Mari sedikit kita melirik. Jika belum tahu, COVID ini pertama kali muncul pada bulan Desember di kota Wuhan, Cina. Lalu tersebar di seluruh wilayah di dunia dalam waktu yang sangat cepat sekali. Sampai akhirnya, singkat cerita, virus ini masuk ke Indonesia. Berita persebaran warga yang terkena positif virus corona merambah di stasiun televisi. Bisa saja virus itu masuk ke siapapun, bukan hanya terinfeksi pada orang dewasa, orang tua, atau lansia. Bisa lebih cepat terinfeksi dan penularannya pada anak-anak. Sehingga itu penting penerapan protokol kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, simpelnya kita dapat menyelamatkan kondisi sekarang, situasi COVID-19, hanya satu kata: disiplin. Disiplin soal cuci tangan setiap saat selama kurang lebih 20 detik. Pakai masker saat keluar rumah, hati-hati. Wajib bagi saudara-saudara yang sakit. Disiplin juga soal jaga jarak dan pola kesehatan. Mudah kan? Hanya soal disiplin aja, saudara-saudara dapat berkontribusi menekan angka corona di Indonesia. Jadi nggak usah ogah-ogahan atau malah dapat mengancam keselamatan diri kita. Waduh, udah disiplin, uniknya malah jadi seperti ini. Tuku masker deh. Masker sing biru-biru ijo-ijo no entek. Aduh gimana? Kagak aman toh. Anti corona. Amin. Udah pakai pempes di muka. Buset, mata lu kotok. Masker ini. Masker dari mana orang itu pempes? Masker di Alfa kagak ada, di Indomaret kagak ada. Nih, pakai ini biar aman. Sekarang lagi banyak banget virus corona. Depok nih, berat banget. Masya Allah, hujan lagi baik. Kemarin ular kobra, belum lama tawuran, LGBT, homo, semua ke Depok. Ya Allah, turunin apa keberkahan. Makanya jangan pada angkoban, ampul-ampulan kalau sebelum halal ngapa. Allah ntar kasih ajab. Nih, sampai masker kagak ada. Masker kagak ada. Masker kagak ada. Buset, Depok. Ya Allah. Bang, atas nama Agung kan? Oke, bentar bang ya, gue siap-siap dulu. Kenapa pakai masker bang? Corona ya, iya bener-bener aman nih. Bentar bang ya, gue siap-siap dulu nih ngambil tas. Sama. Oi, Gojek. Aduh po. Gojek. Be masker. Mahal lagi masker ton. Terus? Mau terbeliin. Ini kembesang dia. Tadi belum. Video itu aku ambil dari YouTube. Satu warga Indonesia ngeyel banget soal pakai masker. Sebetulnya penting informasi itu bahwa alternatifnya tidak nyaman pakai masker. Saudara-saudara sekalian dapat menggunakan face shield. Ya, betul sekali. Masker ini berfungsi untuk menutupi mulut dan hidung. Face shield pun demikian, sama fungsinya. Selain bentuknya unik, transparan, dan mudah dipakai oleh siapapun. Dan apalagi sekarang sudah tersedia untuk anak-anak, orang tua, sampai dengan orang lansia. Jadi nggak usah repot-repot lagi soal tidak pakai masker karena tidak nyaman. Gunakan saja alternatifnya. Apa? Malu, gak terbiasa, alay. Apapun kata-kata itu yang disampaikan, aku mau bilang aja,
Pada kesempatan ini, jika kamu yang terinfeksi virus corona tertular, jelas itu, dan menularkan ke seseorang yang kamu cintai atau sayangi, misalnya kakek atau nenek, ibu atau ayah, kamu terselamatkan. Belum tentu mereka yang kamu sayangi bisa senasib seperti Anda. Sehingga kita tahu dan kita sadar bahwa penting untuk berkepedulian terhadap sesama, saling melindungi diri dan menjaga diri. Dan apalagi jika kita dengar beberapa bulan yang lalu WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengeluarkan tatanan new normal, yang artinya kebiasaan atau perilaku baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat di tengah situasi COVID-19. Cara yang dapat kita lakukan sudah aku sampaikan di awal. Ya, pakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak jika kita perhatikan pola kesehatan. Dalam konsep new normal ini, siapapun dapat beraktivitas kembali seperti normal, namun tetap taat terhadap aturan-aturan protokol kesehatan COVID-19. Siapapun dapat kembali aktif, produktif seperti dulu. Tapi ingat, saling berkepedulian dan menjaga diri kita masing-masing dan menjaga kesehatan orang banyak. Kebaikan dalam berbagi mengubah stigma menjadi tantangan yang harus kita hadang. Jangan cemburu kalau pacar hilang, kamu aja nggak berkepedulian. Saudara-saudara, kita harus banyak belajar dari COVID-19. Belajar soal sabar untuk menghadapi teguran ini. Ikhlas jika ada yang tersayang di antara kita meninggal dunia. Karena itu juga karena kita tidak saling berkepedulian dan tidak taat terhadap protokol kesehatan, kita harus juga belajar merealisasikan resolusi dan produktif kembali di tengah-tengah situasi pandemi atau new normal. Namun tetap taat terhadap aturan kesehatan. Mari kita bersama-sama tidak menambah penularan atau semaksimal mungkin mengurangi penularan. Terima kasih. Tetap selalu sehat dan kita bisa menang dalam situasi Zero COVID-19 and 2020 years. Thank you.